Hello, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jannah dari UPBJJ UT Pangkal Pinang. Video kali ini adalah tugas praktikum IPA di SD mengenai sifat-sifat cahaya, pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Baiklah, saya akan melakukan percobaan sifat cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada cermin datar, kemudian ada cermin cekung dan cembung. Di sini saya menggunakan sendok sayur, kemudian ada lilin, senter, busur derajat, kertas putih, dan jalannya berkas cahaya. Percobaan sifat cahaya pada cermin datar. Sebelum menggunakan cermin datar, di sini saya menggunakan layar biasa. Di sini saya menggunakan kertas kardus. Kemudian lilin yang sudah dinyalakan melewati layar pembatas. Di sini kita bisa melihat apakah terlihat bayangan atau tidak. Nah, di sini tidak terlihat bayangan ataupun sudut pantulnya. Selanjutnya kita akan melihat sifat cahaya pada cermin datar. Di sini kita sudah meletakkan cermin, kemudian senter yang sudah dinyalakan dan berkas cahaya lewat. Posisi pertama kita bisa melihat sifat cahaya adanya bayangan yang dihasilkan dari cermin datar. Selanjutnya kita bisa melihat sudut datang dan sudut pantul yang dihasilkan dari senter yang diletakkan sejajar menembus layar berkas cahaya membentuk 180 derajat. Selanjutnya kita akan rubah sedikit posisi senter. Setelah kita merubah sedikit posisi senter, maka kita akan melihat posisi sudut datang dan sudut pantul yang dihasilkan. Ini adalah sudut datang, kemudian posisi sudut pantul juga berubah. Percobaan selanjutnya, saya menggunakan satu buah lilin yang akan saya geser-geser mendekati dan menjauh dari cermin datar. Baiklah, ini lilin yang akan saya geser, maka kita akan melihat pada posisi ini kita melihat ukuran bayangan pada cermin datar sama dengan ukuran benda aslinya. Di sini kita melihat ukuran bayangan sama aslinya dengan yang ada di cermin datar. Jarak bayangannya pun tetap sama. Jarak bayangan ke cermin datar sama dengan jarak benda ke cermin datar. Selanjutnya kita akan melihat sifat cahaya pada cermin cembung. Di sini saya menggunakan sendok sayur, maka kita dapat melihat bahwa di layar tidak terdapat pantulan dari cermin cembung. Karena sifat dari cermin cembung yakni menyebarkan cahaya ke segala arah. Bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah bayangan maya, artinya bayangan tidak dapat diproyeksikan oleh layar. Jarak bayangan cermin cembung tidak dapat ditentukan secara pasti karena bayangan maya terbentuk di belakang cermin. Selanjutnya kita akan melihat sifat cahaya pada cermin cekung. Di sini kita lihat belum adanya berkas cahaya sebelum diletakkan cermin cekung di belakang lilin. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan meletakkan cermin cekung di belakang lilin. Nah, maka dapat kita lihat adanya pemantulan dari cermin cekung terhadap layar. Karena
karena sifat dari cermin cekung adalah memantulkan cahaya. Ukuran bayangan pada cermin cekung dapat lebih besar atau lebih kecil daripada ukuran benda aslinya, tergantung pada posisi benda. Nah, di sini kita melihat, semakin kita dekatkan maka ukuran bayangannya semakin besar. Nah, maka semakin kita jauhkan, ukuran bayangannya semakin kecil atau tidak terlihat. Jarak bayangan ke cermin cekung dapat ditentukan secara pasti jika bayangan nyata terbentuk. Sekian dan terima kasih.